warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, cerdas bertakwa, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan ibu absen ya. Di sini lagi. Febriani Rahayu, ada ibu Ikan Fairunisa, Irani Adelta, Izin, Bu. Bisa Anda, ada ibu Riasa Sauda, Hadir, Bu. Lurina Abuda, ada ibu Muslasi, ada ibu Nur Aisyah, ada ibu. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian cerpen. Ada yang pernah membaca cerpen? Ada. Cerpen apa yang biasa baca? Cerpen anjing. Cerpen itu biasanya kan kita membaca sekaligus selesai. Berbeda dengan novel. Novel dia berlebar-lebar ada waktunya. Kalau cerpen itu kan cerita pendek. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Ada bulan dalam artinya adalah salah satu dari karya sastra yang mengandung fiksi. Cerpen biasanya berbentuk cerita fiksi. Cerpen itu biasanya kita bisa membuat sendiri ceritanya seperti kalian misalnya membuat cerita pendek sendiri tentang masalah kalian misalnya di sekolah, teman-teman, tapi dia pendek ceritanya nggak seperti novel ceritanya banyak. Cerita pendek adalah rangkaian peristiwa yang terjadi menjadi satu, yang di dalamnya terjadi konflik antar tokoh atau dalam diri tokoh itu sendiri dalam rasa dan alur. Peristiwa dalam cerita berwujud hubungan antar tokoh, tempat dan waktu yang membentuk satu kesatuan. Ciri-ciri cerpen yang mesti kita pahami agar membedakannya dengan karya tulis lainnya. Satu, memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata, memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan novel, kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, tidak mencerminkan semua kisah tokohnya, karena dalam cerpen yang dikisahkan hanyalah intinya saja. Tokoh yang diceritakan dalam cerpen mengalami sebuah konflik sampai pada tahap penyelesaiannya. Pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. Bersifat fiktif, menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. Membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama, memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam sehingga pembaca akan juga merasakan pesan dari cerita tersebut. Jadi cerpen adalah cerita fiktif yang pendek. Cerita fiktif biasanya menceritakan tentang kisah sehari-hari kalian. Kalian kan bisa sendiri membuat salah satu karya kalian sendiri, contoh cerpennya yang mencerminkan tentang kisah-kisah kehidupan kalian sehari-hari. Kalian tuangkan ke dalam tulisan, kalian buat cerpen menurut kepribadian kalian sendiri yang biasanya bersifat fiktif. Cerpen adalah cerita pendek yang biasanya sekali sebut langsung habis selesai, berbeda seperti novel. Itu yang tadi pertama pengertian cerita pendek. Kedua adalah unsur-unsur pembangun cerita pendek. Cerpen memiliki dua unsur pembangun, diantaranya unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik adalah komponen-komponen bangunan tersebut. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari tema, tokoh, dan atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Kalian boleh mencatatnya, Ibu akan menjelaskannya. Oke, nomor 1 adalah tema. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen itu. Dengan kata lain, tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Tema memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar.
Permasalahan yang ada di masyarakat bisa melibatkan orang sendiri, pendidikan, sejarah, perjuangan rohani dan persahabatan, serta yang lain-lain. Yang kedua adalah penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Yang ketiga adalah alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat atau bersifat kronologis. Pola pengembangan cerita suatu cerpen beragam. Pola-pola pengembangan cerita harus menarik, mudah dipahami dan logis. Jalan cerita suatu cerpen kadang-kadang berbelit-belit dan penuh kejutan, juga kadang-kadang sederhana. Yang keempat adalah latar atau setting yang meliputi tempat, waktu, dan peristiwa dan digunakan dalam suatu cerita. Yang kelima, gaya bahasa. Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Kemampuan sang penulis mempergunakan bahasa secara cermat dapat menjelmakan suatu suasana tersebut berterus terang dan satiris. Yang keenam adalah sudut pandang, yang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya, baik sebagai orang pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketiga adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang tidak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat. Kehadiran amanat pada umumnya tidak bisa lepas dari tema cerita. Misalnya, tema cerita itu tentang perjuangan kemerdekaan. Amanat cerita itu pun tidak jauh dari pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Dan selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik, latar belakang masyarakat. Yang kedua, latar belakang penulis. Yang ketiga, nilai yang terkandung dalam cerpen. Struktur dan kaidah teks cerita pendek merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Dengan demikian, struktur cerpen tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni berupa jalinan cerita yang berbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun secara kronologis. Secara umum, jalan cerita terbagi ke dalam bagian-bagian sebagai berikut. 1. Pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan atau kesukaran bagi para tokohnya. Ketiga, menuju pada adanya konflik. Terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Keempat, puncak konflik. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Kelima, penyelesaian atau ending. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap atau nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Namun ada pula cerpen yang menjelaskan, yang menyelesaikan akhir ceritanya itu diserahkan kepada imaji pembaca. Jadi akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung atau tanpa ada penjelasan. Biasanya kalian kalau membaca salah satu cerpen seperti itu kan ciri-cirinya. Iya ya Bu. Ada konfliknya, ada kehebohannya di dalam cerita, ada kegembiraannya, ada berbagai masalah. Dan akhirnya adalah endingnya yang biasanya menggantung atau tidak ada penyelesaiannya. Untuk salah satu
Air matanya mengering kalau mukanya lembab, dadanya pun tampak semakin sesak oleh beban hidupnya. Sama seperti hari-hari kemarin, selalu saja tidak bisa aku menyesuaikan. Hidup yang dia jalani seperempat abad lamanya tidak membuat pasangan yang harmonis. Sejak awal pernikahan ada satu sifat yang sangat dia dambakan yang tidak dimiliki oleh suaminya, yaitu romantis. Dalam satu rasa ini harus melewatinya demi bangunan mandiri dari rumah tangganya. Mbak, apa sikapku masih seperti dulu? Sama anak jika kita baru bertemu setelah 15 tahun maka tidak lebih. Ya Mbak, tidak ada yang berubah, semua seperti dulu. Kecuali semua sahabatnya membuat perasaan dengan. Oh tidak, ya saya tidak ada sekarang. Jawabku sebenarnya. Kami pun tertawa berdua mendengar ucapanku seperti itu. Kami pun mengucapkan kata perpisahan sejenak lantaran kamar mandi untuk pembukaan dari penulis soal itu. Mbak tadi bersama rasanya kurang untuk menceritakan kenangan yang telah terlanjur, mulai dari menentang masa-masa kuliah sampai pada sisa keluarga. Kami dan segala kenangan yang pernah dia ketika waktu itu beberapa tidak selamat, namun sering kita pertemuan pada saat beristirahat atau kegiatan pagi. Ketika menyapa kami dengan sama yaitu Mbak Hana panggil saya Mbak karena usia saya lebih tua, namun saya panggil Mbak Hana dengan sebutan Mbak karena Mbak Hana adalah kakak kelas saya di kampus. Entah pertemuan kurang kepada kegiatan protokol ini, Mbak Hana tampaknya namun sebagai sahabat yang telah bersama saya dari saya ini adalah saya tersimpan dan yang benar tentangku jika saya menentang kabarnya. Mbak begitu mengawali setelah menyebut yang sengaja untuk kami berbuat kabarnya. Apa salah kalau bagiku proses itu berbuangkan keromantisan di antara kami? Lanjutnya, sementara saya tak menjadi dengan setia. Suara hati Mbak Hana memaksa kami tidak percakapan dan segera Mbak Hana mengangkat dirinya. Sama-sama saya dengar ada suara laki-laki bayi tersebut. Wajah Suminah terpancar ketika ia menerima panggilan dari ibunya. Lama-lama, sekali berlangsung panggilan itu, tidak ingin saya mengganggu dan mendengar percakapan mereka lebih lanjut. Sehingga dengan isyarat saya berpamitan untuk kamar yang letaknya hanya 2 kamar setelah kamar Mbak Hana. Dan saya berdiri setelah ada isyarat mengingatkan. Malam ini saya sudah berakhir, kami sempat bertemu kembali di hotel. Sengaja kami memilih sofa warna lembut agak terpisah dari sofa-sofa lain karena letaknya di pojok. Harusnya tidak berhubung mawar kecil yang pasang di meja tersebut akan menghampiri dengan lembut. Mbak, kemana sedang berteleponan dari suaminya? Tanya Pak, tanya ke mengawali pembicaraan. Bukan Mbak, itu yang telepon tadi adalah teman namanya Pak Bagus. Beliau satu sekolah, gua kasih tugas di sekolah. Ada masalah sedikit di sekolah jadi dia telepon. Jawab Mbak Hana sang kepada sekolah di tempat Pak Bagus mengajar. Saya masih perlu berteman. Saya masih menjadi pendengar, meski mata semakin tidak kompromi. Maklum dan sudah menjelang pukul 24 WIB. Saya masih menampung tumbuhan bukan sahabatku. Hingga dia cerita kalau mereka sudah mati sendiri karena suami tidak mau diganggu. Mereka tidak benar bertengkar, rumah tangga berjalan apa adanya. Tapi ada rasa yang tak terbalaskan, ada rasa yang tak terbuktikan. Bahkan ini romantisan. Dia mesti dia dapatkan dari yang lain. Meski dia sadar itu dosa, sesuatu yang tidak selayaknya terjadi. Mestinya, jika pada hari terakhir kami berpisah beberapa bulan setelah pertemuan di Indonesia, saya pulang kampung halaman dulu berlebaran. Namun saya dengan bahkan memang menceritakan. Melalui yang dari Tiongkok saya tentang berita kalau seorang suami bunuh diri. Dari alamat yang diberitakan saya mengikut kalau itu adalah alamat Mbak Hana. Suami Mbak Hana memilih dengan cara seperti yang menangkap dirinya tragis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah contoh cerpen yang kita baca dari baik anak-anak, itu adalah materi kita hari ini tentang Cerpen. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur pembangun cerita pendek. Tujuan pembelajarannya yang diharapkan kalian dapat mengonstruksikan salah satu cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunan cerita pendek dengan teliti, cermat dan terampil. Ada yang mau ditanyakan tentang cerpen? Baik, itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Dan kalian mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga sukses untuk kedepannya. Sebelum kita menutup pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi